oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di tempat kita masing-masing. Walaupun secara online, tetapi biarlah kita tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dia masih memberikan kita hidup dan kesempatan untuk boleh memuji namanya dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh sama-sama beribadah hari ini, mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami. Kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, pergumulan kita semua, dan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami bisa fokus beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan satu lagu berjudul As Long As I Live. Biarlah melalui lagu ini kita sama-sama dengan sepenuh hati datang ke hadirat Tuhan. As Long As I Live. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Lift my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by the grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering
mengajak teman-teman sekalian untuk sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Biarlah melalui lagu ini kita diberikan kekuatan ya, dikala badai, dikala ketidakpastian, dikala ketakutan ataupun kekhawatiran, biarlah kita tetap memilih untuk menang bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama kita dan kuasa Tuhan pasti memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Shalom teman-teman, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh mengurapi kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun teman-teman yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan, kami boleh mendengar isi hati-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan ini kami boleh dihibur, dikuatkan, bahkan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan padamu Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh bersyukur saat ini kita bisa kembali memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Saya sungguh berdoa teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu hidup di dalam anugerah Tuhan. Teman-teman, di bulan Agustus ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, kita akan membahas tentang serial tokoh-tokoh kepahlawanan di dalam Alkitab. Dan pada saat ini, kita akan membahas seorang tokoh yang bernama Daud. Mari saat ini kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai ke 50. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Teman-teman, ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno pernah berkata demikian, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya." Dari perkataan ini, Bapak Soekarno ingin mengajarkan kepada kita generasi muda untuk tetap menghidupi semangat perjuangan para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan ini dengan susah payah, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ke masa lalu, sejarah mencatat perjuangan bangsa kita melawan penjajah bukan dengan senjata api yang canggih, tetapi dengan sebuah bambu runcing. Kalau kita bayangkan, perlawanan ini adalah hal yang sangat mustahil dan tidak seimbang. Bagaimana mungkin hanya dengan membawa bambu runcing, para pahlawan kita dapat mengalahkan para penjajah yang pada saat itu membawa senjata api yang sangat canggih. Teman-teman, para pahlawan kita bukanlah superhero seperti Superman, X-Men, Spider-Man yang memiliki kekuatan super, yang kebal terhadap peluru, yang bisa terbang, dan yang bisa sekali pukul musuh-musuh langsung terkapar. Teman-teman, mereka itu adalah manusia biasa yang bisa terluka, bisa kehilangan nyawa. Bahkan banyak pahlawan yang gugur di medan perang. Nah, oleh karena itu, kenapa para pahlawan menggunakan bambu runcing? Ternyata ketika saya membaca, alasan utamanya adalah karena bambu runcing adalah simbol semangat rela berkorban jiwa dan raga tanpa rasa takut dan gentar. Dari para pahlawan inilah mereka terus berjuang untuk membela tanah air. Walaupun kelihatannya Indonesia tidak mungkin bisa menang melawan penjajah, tetapi saat ini kita sudah merasakan kemerdekaan, teman-teman.
Semua oleh karena anugerah Tuhan melalui para pahlawan yang rela berkorban, yang pantang menyerah, dan memiliki keberanian demi kemerdekaan Indonesia. Inilah keteladanan para pahlawan yang perlu kita hidupi saat ini. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini kita tentu pernah dijajah oleh pergumulan atau diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, sehingga membuat kita pesimis dan berkata, masalah ini tidak akan mungkin selesai atau mustahil bisa menghadapi semua masalah. Teman-teman, pergumulan yang kalian hadapi mungkin tentang studi, kesehatan, keuangan orang tua, rencana masa depan, dan banyak hal yang seolah-olah semua tidak mungkin bisa kita selesaikan. Bahkan kita pernah meragukan Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan. Tuhan sepertinya mustahil mendengarkan doa-doa saya. Teman-teman, pada saat ini Tuhan mau di tengah menghadapi pergumulan yang berat, kita belajar dari para pahlawan yang memiliki semangat, daya juang, dan keberanian dalam menghadapi para penjajah yang kelihatannya tidak mungkin untuk dikalahkan dengan bambu runcing. Dan selain itu, Tuhan juga mau mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Dan hal inilah yang akan kita pelajari dari seorang tokoh yang bernama Daud. Teman-teman, sebelum kita membahas ayat yang kita baca tadi, mari kita mengenal secara singkat siapakah Daud ini di masa mudanya. Teman-teman, di dalam Alkitab, Daud pertama-tama diperkenalkan sebagai keturunan Isai yang berasal dari Bethlehem. Daud adalah anak paling kecil atau anak bungsu dari 8 bersaudara yang diperkirakan usianya sekitar 15-18 tahun, yang berarti seumuran teman-teman. Daud di usia yang masih sangat muda pada saat itu sudah menjadi seorang gembala domba dengan menggembalakan domba milik keluarganya. Ia juga sangat ahli menggunakan ketapel dan ia juga terampil memainkan alat musik kecapi. Pada masa mudanya, Alkitab juga memperlihatkan ada hal-hal yang dirasa tidak mungkin yang terjadi dalam hidup Daud. Contohnya, siapa yang menyangka bahwa Daud dipilih Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul? Hal ini sungguh mustahil, teman-teman. Karena pada saat itu, Nabi Samuel lebih memilih kakak-kakaknya Daud yang punya penampilan lebih meyakinkan untuk menjadi seorang raja. Tetapi hal ini justru menjadi mungkin karena Allah sendirilah yang memilih Daud. Alkitab mengatakan Allah tidak memandang manusia berdasarkan penampilan, tetapi Allah melihat kedalaman hati manusia. Allah melihat hati Daud karena semasa remajanya, Daud di dalam kesehariannya selalu menyatakan imannya dengan memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Daud juga menunjukkan imannya dengan melakukan segala perintah Tuhan di dalam ia bertindak. Jadi semasa remajanya, Daud itu sudah memancarkan iman yang hidup kepada Allah. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga tidak heran di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Daud diberi gelar oleh Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Dan salah satu kisah yang paling tidak mungkin menurut pandangan manusia adalah ketika tentang Daud berhadapan dengan Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 17 yang kita baca, diceritakan sedang terjadi peperangan antara bangsa Filistin dengan bangsa Israel. Pada saat itu, perang dilakukan dengan masing-masing bangsa mengirim satu jagoannya untuk bertarung 1 lawan 1. Jadi kalau kalah, berarti seluruh bangsanya juga akan kalah dan akan dijadikan budak dan dikuasai oleh bangsa yang menang. Saat itu jagoan Filistin adalah Goliat, seorang prajurit yang gagah perkasa yang tingginya kira-kira 3 meter lebih dan ahli dalam peperangan. Sedangkan Israel tidak ada jagoannya. Karena Alkitab mencatat Raja Saul dan semua tentara Israel ketika melihat Goliat, semua ketakutan, hopeless, karena mereka merasa tidak akan mungkin bisa menang melawan Goliat. Jadi selama 40 hari, bangsa Filistin menunggu jagoan Israel itu tampil. Setiap pagi dan setiap sore, Goliat itu selalu berteriak, menantang, mengancam, meneror, dan menghina bangsa Israel. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau berani menghadapi
Goliat dari Israel. Sampai datanglah Daud di dalam peristiwa itu, karena Daud itu disuruh oleh ayahnya untuk membawa bekal untuk kakaknya yang ikut berperang. Pada saat itu Daud bingung, kenapa tidak ada orang Israel yang pergi berperang melawan orang Filistin yang menghina bangsanya sendiri? Teman-teman, ketika seluruh tentara diam, merasa ketakutan dan tidak berani melawan Goliat, siapa yang dapat menyangka Daud yang masih muda itu menawarkan dirinya untuk melawan Goliat yang begitu besar. Pada saat itu tentu tidak ada yang percaya kepada Daud. Bahkan kakak-kakaknya malah marah dan menyuruh Daud untuk pulang untuk menjaga domba ayahnya. Begitu juga dengan respon dari Raja Saul. Raja Saul merasa tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat karena Daud masih sangat muda. Ia belum ada pengalaman perang dan secara postur Daud itu sangat kecil dari Goliat. Tetapi disinilah kita bisa melihat hati yang kuat dari Daud, bahwa ia memiliki keberanian dan semangat dalam menghadapi Goliat karena ia mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatannya. Walaupun dalam pandangan manusia pada saat itu kemampuan Daud diragukan, diremehkan, dianggap muda oleh orang sekitarnya, tetapi Daud tidak menjadi tawar hati dan menyerah. Ia percaya bahwa dalam pertempuran ini ia tidak sendirian. Ada Allah yang ikut berperang dengannya. Dan ia percaya bahwa Allah akan menjaga dan menyelamatkan dirinya. Sama seperti Allah telah menjaga dan menyelamatkan Daud dari cakaran singa dan cakaran beruang. Ketika Daud akhirnya berhadapan dengan Goliat 1 lawan 1, sekali lagi kita melihat Goliat pun tidak percaya bahwa yang menantangnya adalah bocah ingusan. Yang lagi-lagi Daud dipandang rendah, dihina, bahkan dikutuki oleh Daud musuhnya. Karena ia terlalu muda dan badannya kecil. Tetapi Daud tetap berdiri tegak. Karena ia datang bukan dengan kekuatan dirinya ataupun dengan senjata perang. Daud datang menghadapi Goliat dengan membawa nama Allah yang berkuasa atas alam semesta. Daud percaya bahwa Allah akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya dan akan menyelamatkan bangsa Israel. Sampai kepada akhir kisah ini. Akhirnya Daud mengalahkan Goliat dengan batu yang diumban atau yang dilemparkan dengan tepat menghantam dahi Goliat hingga tengkoraknya pecah dan Goliat pun mati, teman-teman. Disinilah kita melihat Allah benar-benar memberikan kemenangan bagi Daud dan bangsa Israel. Teman-teman, inilah kisah kepahlawanan Daud di masa mudanya. Daud bukan hanya sekedar seorang gembala dan musisi, tetapi Daud juga seorang pahlawan yang berjuang dengan imannya. Iman yang memimpin dan menyelamatkan hidupnya melalui banyak hal yang dirasa tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi ternyata semuanya itu mungkin terjadi, teman-teman, oleh karena ada Tuhan yang berkuasa atas hidup Daud. Teman-teman, kisah kepahlawanan Daud ini dapat menjadi inspirasi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sama seperti bangsa Israel, mungkin saja saat ini kita juga sedang takut dan cemas menghadapi Goliat dalam bentuk yang lain dalam pergumulan hidup kita, seperti pandemi saat ini. Pandemi membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Kita diteror oleh ketakutan dan kecemasan yang besar tentang kesehatan, keuangan, keluarga, tentang studi, tentang masa depan, dan banyak masalah lainnya, teman-teman. Oleh karena itu, apa respon yang bisa kita teladani dari Daud dalam menghadapi Goliat di dalam hidup kita? Teman-teman, yang pertama adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi. Teman-teman, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, seringkali kita terfokus kepada masalah itu dan berusaha sebisa mungkin kita menyelesaikannya dengan mengandalkan kekuatan dan cara kita sendiri. Kalau tidak selesai masalahnya, yang cemas adalah kita, khawatir, dan kita pun mengalami ketakutan. Nah, pada saat ini mari kita ikuti cara Daud. Ketika menghadapi masalah yang besar seperti Goliat, kita bisa mengandalkan Tuhan, yang berarti kita mau sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan bertindak, Dia akan menyelamatkan kita, karena Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari apapun, dan Dia pasti sanggup membukakan jalan keluar bagi kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjaga hati untuk tetap kuat di dalam Tuhan.
Teman-teman, rasa takut dan rasa cemas yang berkepanjangan biasanya mempengaruhi seluruh kehidupan seseorang, sehingga seseorang itu akan menjadi tawar hati, mudah putus asa, dan kehilangan pengharapan. Mirip seperti Raja Saul dan pasukan Israel yang ketakutan. Disinilah kita mau belajar dari Daud. Di saat semua orang mengalami ketakutan, Daud malah memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi rasa takut. Semuanya itu oleh karena dia memiliki sumber kekuatan itu dari iman percayanya kepada Tuhan. Iman Daud adalah iman yang dihidupi setiap hari, teman-teman. Ia selalu bermazmur bagi Tuhan, dia selalu mengucapkannya, memuji Tuhan, dan ia selalu melakukan segala perintah Tuhan di dalam perbuatannya. Nah, oleh karena itu, mari menjaga hati kita di tengah pergumulan dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari jaga hati kita agar iman dan imun kita kuat bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mengingat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah persoalan. Teman-teman, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, banyak orang yang berkata mustahil, tidak mungkin, bahkan meragukan kemampuan Daud. Seperti keadaan pandemi ini, rasanya juga mustahil untuk kita bisa menjalani hidup tanpa rasa takut dan khawatir. Teman-teman, kita bisa belajar dari Daud ketika rasanya keadaan itu mustahil. Daud itu mengingat perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkannya dari cakaran singa dan cakaran beruang. Dari situlah Daud mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Pandemi ini mungkin seperti Goliat yang selama 1 tahun meneror hidup kita. Tapi coba kita mengingat perbuatan Tuhan selama 1 tahun ke belakang. Bukankah Tuhan terus menyertai kita dan memberkati kita? Ia telah berbuat apa yang baik untuk kita. Ia menjaga kita, Ia memberikan kesehatan, Ia mencukupi kehidupan kita, Ia memberikan kepintaran selama kita belajar online. Bahkan Ia memulihkan keadaan banyak orang yang terkena COVID ataupun sakit penyakit lainnya. Bahkan Ia hiburkan orang-orang yang mengalami kedukaan. Dan kita juga mengingat akan cinta kasih Tuhan di atas kayu salib, yang juga telah menyelamatkan kita dari musuh terbesar manusia, yaitu maut yang mematikan. Teman-teman, ketika kita mengingat kembali perbuatan Tuhan selama masa pandemi ini, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Ia berkuasa, Ia memperhatikan kita, Ia menyertai kita, Ia memulihkan kita dan menyelamatkan kita. Yuk teman-teman, mari belajar hidup seperti Daud, yang memiliki semangat, keberanian, dan iman dalam menghadapi pergumulan hidup. Pandemi saat ini mungkin Tuhan izinkan untuk melatih iman kita, supaya kita mengandalkan Tuhan, menjaga hati kita dengan baik, dan terus mengingat akan perbuatan Tuhan yang baik. Sehingga ketika kondisi pandemi ini reda dan terkendali, kita bisa melihat betapa berkuasanya Tuhan yang sanggup mengatur segala sesuatu. Oleh karena Tuhan kita bertindak, Tuhan kita berkuasa atas alam semesta ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Allah itu berkuasa. Dan kami juga boleh melihat bagaimana Daud yang masih muda boleh mengandalkan Tuhan ketika ia menghadapi persoalan. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh hidup seperti Daud yang beriman kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menjaga hatinya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, biarlah pada saat ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi hidup kami di tengah masa pandemi ini dengan semangat dan keberanian yang daripada Tuhan. Tuhan pimpin untuk kehidupan kami dan keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi, Tuhan yang selalu menyelamatkan kami ya Tuhan, dan Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita sama-sama mau memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian. Ku persembahkan hidupku. Ini aku
suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan ini tidak sebesar apa yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, berkat yang begitu luar biasa. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, happy Sunday untuk kita semua. Dalam masa pandemi seperti ini, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman, saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman yang sudah melayani dan mempersiapkan ibadah pada minggu ini. Tetap semangat teman-teman, Tuhan memberkati kita semua. Lalu tema kita untuk minggu depan, kita akan membahas seorang tokoh yang bernama Gideon yang akan dibawakan oleh penginjil Mary Ong. Kemudian teman-teman, Halo PRMI, aku Ivan, mahasiswa praktek dari STT Amanat Agung. Thank you udah kasih kesempatan beberapa kali buat pelayanan di beberapa kegiatan di PRMI, kayak di Minggat, di live,
kesanku pelayanan 2 bulan masa praktek ini ketemu teman-teman PRMI sih, kalian remaja-remaja yang unik ya, ajaib, juga gado-gado karakternya, makanya seru banget. Kegiatan kalian juga seru-seru, gak kebayang lebih seru lagi kalau misalkan kita bisa kumpul onsite. Terus thank you banget buat pengurus PRMI yang kece badai, sangat open buat aku pribadi, dan kalian udah kerja keras banget buat melayani di tengah-tengah pandemi sekarang. Kecil-kecil keren kalian. Thank you banget buat kesediaannya nerima aku dan juga memberikan kesempatan juga beberapa kali menyampaikan firman dan renungan. Pesennya buat teman-teman PRMI, baik yang udah pernah ketemu maupun yang mungkin belum, ini masa muda kalian sangat precious ya, buat kalian bisa punya good friends, good community, dan belajar firman Tuhan juga makin seru dengan adanya teman-teman, dan sekarang mungkin dengan online kita kebantu juga, harusnya kita bisa kumpul dengan lebih gampang ya gitu lewat online. Nah, jadi ikutlah kegiatan-kegiatan kayak live, minggat, ibadah PRMI, karena yakinlah suatu saat kalian akan merindukan momen itu, dan juga di situ banyak banget hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Terakhir, mungkin aku ngedorong teman-teman remaja buat manfaatin nih momen pandemi ini buat pelayanan yang lebih kreatif. Tunjukkan semangat muda kalian yang berapi-api itu, jadi contoh buat banyak orang kalau ini loh ada anak-anak remaja yang bisa kuat, disiplin rohaninya bagus, dan juga jadi teladan dimanapun kalian berada. Biar orang-orang lihat ada Kristus di jiwa-jiwa muda kalian. Ya wes, gitu. Selamat melayani PRMI. See you when I see you. Dadah. Secara khusus, saya mewakili pembina dan juga pengurus PRMI ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan dari Ko Ivan selama 2 bulan di GMI Immanuel. Walaupun hanya 2 bulan, tapi pelayanan dan kehadiran Ko Ivan sungguh memberkati kita semua, secara khusus di PRMI. Oleh karena itu, PRMI akan memberikan tanda ucapan terima kasih yang akan dikirim secara online. Sekali lagi, Komisi PRMI mengucapkan terima kasih banyak kepada Ko Ivan. Kita doakan Tuhan terus memimpin dan menolong dalam menyelesaikan studi di Amanat Agung. Dan untuk pelayanan ke depan, Tuhan juga akan yang memberkati, menjaga kehidupan Ko Ivan dan keluarga. Lalu yang terakhir teman-teman, saya mendorong teman-teman untuk setiap minggu yang mengikuti ibadah di PRMI dapat berpartisipasi dalam mengisi daftar kehadiran yang ada di dalam kolom deskripsi. Kami bertujuan baik, yaitu ingin mengenal, mengetahui, dan memastikan teman-teman tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan lupa, setelah ini teman-teman bisa mengisi absen yang ada di dalam kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya. Sekian warta dari saya pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk anugerah Tuhan, bahwa anugerah Tuhan itu selalu baru untuk kami ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan menjaga kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan terus memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan terus memberikan kekuatan di tengah-tengah masa sulit. Bahkan Tuhan juga menghibur kami ya Tuhan ketika kami sedang mengalami kesedihan ataupun kedukaan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini boleh memberikan kami kekuatan dan semangat untuk kami boleh menjalani hidup kami sehari-hari. Bahkan ya Tuhan, kami ingin menyerahkan ya Tuhan seluruh ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga boleh pimpin untuk aktivitas kami selanjutnya pada hari ini dan hingga minggu depan ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh lakukan untuk memuliakan nama Tuhan melalui mulut, perbuatan, pikiran kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau selalu menjaga dan menyertai keluarga kami. Tuhan lindungi kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dan Tuhan yang juga boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Biarlah kami terus boleh semangat untuk boleh belajar, walaupun secara online ya Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh dengan tekun dan taat boleh belajar dengan baik ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang
boleh mendatangkan berkat, dan boleh menjadi contoh bagi orang lain. Dan doa ini ya Tuhan kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah PRMI minggu depan. Happy Sunday. Dadah.